Oke, selamat datang kembali di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Intinya adalah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan nilai maksimum, minimum, dan pembuat nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sebagai berikut. Kalau di definisi ada turunan pertama dan turunan kedua. Berarti kita cari dulu turunan pertama dan turunan kedua. Oke, sekarang nomor 1. Dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Berarti turunan pertama x, 3 kali 2, 6 kali x, 3 kurang 1 pangkatnya menjadi 2. Tambah 2 kali 3, 6 kali x, 2 kurang 1 pangkatnya menjadi 1. Ini kurang 12 tambah 7. Ini adalah turunan pertama. Nah, di sini ada pembuat nilai maksimum dan nilai minimum. Apa ini? Sebuah definisi saat f aksen x sama dengan 0. Kita sudah menemukan f aksen x, maka ini kita buat menjadi sama dengan 0. Oke, berarti ini 0 sama dengan 6x kuadrat tambah 6x. Oke nih, kurang 12. Oh ini, sorry. Ini pasti 0 ya. Sorry. Ini turunannya 0. Ini kurang 12. Oke, ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 6. 0 sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 pastinya. Ini adalah persamaan kuadrat. Berapa faktornya? Jika dikali minus 2 dan dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 dan minus 1. Betul ya, 2 plus minus 1 hasilnya 1. 2 kali minus 1 hasilnya min 2. Maka ini x plus 2 dikali dengan x kurang 1. Ini sama dengan 0. Ini adalah pembuat max atau min. Tergantung nanti syaratnya. Jika f aksen 2 kali yang ini lebih kecil dari 0, ya berarti kita cari dulu turunan keduanya. Nanti ini yang menjadi pembuat ya. Yang diambil dari turunan pertama selalu itu ya. Kemudian kita cari turunan kedua. Tinggal kita turunkan 2 dikali 6, 12x. 2 kurang 1, 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Maka turunan kedua adalah 12x ditambah dengan 6. Nah, syarat kalau dia maksimum dan minimum, maka ini pasti minimum. Yang ini maksimum. Nah, sekarang x plus 2. Berarti x-nya itu sama dengan minus 2. Betul ya? Yang satu lagi x sama dengan 1. Ingat ya, persamaan kuadrat. Kalau untuk f aksen 2 kali sama dengan min 2, ini kan tinggal disubstitusi. Maka ini 12 dikali minus 2 ditambah 6. 12 kali minus 2 minus 24 tambah 6. Maka ini sama dengan berapa? Minus 18. Kalau misalnya turunan keduanya nanti lebih besar dari 0, maka ini pasti minimum. Apanya yang minimum? Minimum berarti yang fx. Kemudian kalau misalnya nanti f2 aksennya lebih kecil dari 0, maka ini pasti maksimum. Oke, kita lihat pembuat x untuk yang ini. Minus 18. Berarti f2 itu akan menjadi apa? Nilai maksimum karena dia lebih kecil dari 0. 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 pangkat 2 kurang 12 kali 2 ditambah 7. Ini adalah nilai maksimum. Kita lihat untuk yang kedua ya, x-nya sama dengan 1. Ya, kalau kita substitusi dengan turunan kedua, baik kita tahu dia apakah maksimum atau minimum. Oh, ternyata dia positif. Maka untuk f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 tambah 3 dikali 1 pangkat 2 kurang 12 kali 1 tambah 7. Maka nilai minimumnya adalah 0. Ini nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum bukan dari turunan kedua, tetapi ketika kamu tahu di turunan kedua setelah disubstitusi ini lebih kecil dari 0, pasti minus 2 ini adalah pembuat nilai maksimum dan buktinya adalah 11. Begitu juga dengan yang pembuat x min, yaitu sama dengan 1. Ketika disubstitusi ini lebih besar dari 0, pasti ini nilainya nanti minimum. Disubstitusi nilai x sama dengan 1 ke dalam fungsi, maka hasilnya adalah 0. Kalau kita lihat maksimum dan minimum, betul ya, lebih tinggi maksimum dari minimum, ya memang betul seperti itu. Oke, kita akan mengerjakan contoh soal yang kedua. Ya, selebihnya pertanyaannya sama ya, tinggal dicari nilai maksimum dan nilai minimum dan tentunya
harus cari dulu pembuat maksimum dan minimum. Sekarang kita cari dulu turunan pertama. V aksen T, 6T kuadrat. 2 dikali 17 sama dengan 34. Oke, ini pasti 20. Ini yang pertama. Kemudian kita buat dulu turunan yang kedua. Nah, 2 kali 6, 12. 2 kurang 1, 1. Kemudian 34, ini pasti 34. Oke, syarat yang pertama adalah kita turunkan sehingga hasilnya sama dengan 0. Disinilah nanti kita menemukan yang namanya pembuat max dan min. Kalau kita lihat, masih bisa disederhanain nggak? Oh iya, bisa ya. Tinggal dibagi 2. Oke, berapakah faktor dari persamaan kuadrat berikut? Jika dikali hasilnya 30, kemudian dijumlahkan 17. 15 kali 2 itu. Atau 2 kali 15 sama aja deh. Oke. 2 kali 15, maka ini pasti 2, 15. Di sininya bukan 1, tapi 3. Maka selalu buat begini. 1/3, buka kurung, 3T. Kemudian ini tutup kurung, ini 3T. Saya sampai di sini ya. Oh, ternyata Pak, ini 2, nggak bisa dibagi 3. Oh, bisa nggak saya pindahin ke sini? Bisa juga. Nah, ini 3T tambah 2. Kemudian di sini 1/3, 3T tambah 15. Ini untuk faktor yang pertama. Kemudian yang ini masih bisa jebret-jebret. Sisanya T ditambah 5. Oke, ini adalah faktor pembuat max atau min. Berarti di sini T sama dengan minus 2/3. Atau T di sini sama dengan minus 5. Kita coba untuk minus 2/3. Berarti V aksen minus 2/3. Substitusi langsung 12 dikali minus 2/3 ditambah 34. Sama dengan 12 di sini bisa jebret-jebret. Ini 4. 4 dikali minus 2 minus 8 ditambah 34. Ini pasti positif. 26 ya. Ini lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, pasti nanti minimum. Buktinya, ya berarti kita coba V dari min 2/3. 2 dikali T pangkat 3 berarti min 2/3 di pangkat 3 ditambah 17 min 2/3 pangkat 3 pangkat 2 ditambah 22/3. Oke, ini adalah nilai minimum. Bagaimana nilai maksimumnya? Tapi kita buktikan dulu apakah dia memang betul nilai pembuat maksimum ya. Ini pasti minus 26. Kalau dia lebih kecil dari 0, tadi syaratnya maksimum. Tinggal kita uji 2 dikali minus 5 di sini pangkat 3 tambah 17 minus 5 pangkat 2 tambah 20 kali minus 5 sama dengan Oke, ini adalah nilai maksimum. Kalau kita perhatikan, betul ya. Oke, untuk nomor 3 kita akan lanjut di video berikutnya. Ya, semangat. Goodbye.